Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wenti Ayu Sunario dalam Otak-Atik Ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dari TRL atau TKT. Ini adalah materi bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Technopreneurship. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang TRL atau TKT itu sendiri. Di sini ada dua konsep ya sebetulnya. Konsep pertama adalah konsep dari TRL NASA dan konsep dari teknometer. Jadi TKT atau TRL ini sendiri mengadopsi dari konsep TRL-nya NASA yang sudah ada namun dikembangkan menjadi teknometer. Seperti itu. Oke, nah ini pengertian dari TKT itu sendiri atau TRL ya. TRL itu kepanjangannya adalah Teknologi Readiness Level ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya adalah TKT yaitu tingkat kesiapan teknologi. Apa itu TKT atau TRL? TKT atau TRL pada dasarnya dapat diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna atau calon pengguna teknologi. Maaf ya, itu ada typo sedikit. Jadi intinya, uh, si TKT atau TRL ini merupakan sebuah indikator ya, apakah nanti siap atau tidak teknologi yang sedang Anda kembangkan, begitu intinya. Nah, konsepnya dari TRL atau TKT itu sendiri bisa kita lihat ini dikembangkan dari dua sudut pandang atau perspektif ya. Dari sudut pandang atau perspektif objektif dan juga subjektif. Dari objektif kita bisa lihat tentang karakteristik atau atribut teknologi tertentu yang telah ditelaah atau dikaji ya. Jadi teknologinya telah ditelaah atau dikaji berdasarkan dari karakteristik atribut ya. Begitu. Nah, selanjutnya dari perspektif objektif inilah akan muncul kinerja fungsional dan karakteristik tertentu ya yang berkaitan dengan sejauh mana sih teknologi yang bersangkutan ini dapat dimanfaatkan sesuai rancangannya. Jadi gitu, kebermanfaatannya itu sampai di mana gitu ya, mampu dimanfaatkan sampai sejauh mana sesuai dengan rancangan yang telah dibuat atau konsep yang telah dirancang begitu. Nah, jika kita lihat dari perspektif subjektif, ini adalah sudut pandang dari pihak yang berkepentingan ya, menyangkut teknologi tertentu yang telah ditelaah atau dikaji. Jadi pihak yang berkepentingan ini menelaah atau mengkaji teknologi yang telah dirancang atau dibuat begitu. Nah, di sini persepsi yang berkaitan dengan kepentingan atau aspek subjektif itu ya, itu bagi pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan teknologi yang telah ditelaah. Jadi hanya pihak yang terlibat atau berkepentingan saja yang bisa memberikan perspektif terhadap rancangan teknologi tersebut ya. Jadi yang di luar berkepentingan itu tidak bisa menilai dari sudut pandang subjektif. Karena pasti yang berkepentingan itu lebih tahu gitu ya, karena dominansinya tinggi. Pasti yang berkepentingan jauh bisa menilai bagaimana teknologi yang telah dirancang tersebut gitu. Nah, apa sih tujuan dari TRL ya? Tujuan untuk mengukur TRL itu yang pertama adalah mendapatkan indikator. Nah, indikator ini skalanya adalah 1 sampai 9. Itu yang menunjukkan tingkat kematangan atau kesiapan teknologi untuk diterapkan ya. Nanti ini akan dibahas di pertemuan berikutnya atau di materi selanjutnya ya terkait pengukuran dari TKT atau TRL itu sendiri. Jadi yang dapat menjadi informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ini berkaitan dengan pemanfaatan dan program dari pengembangan teknologi itu sendiri. Artinya apa? Jadi si teknologi tersebut ketika sudah sesuai dirancang atau dibuat, lalu kita ukur indikatornya apakah teknologi tersebut siap untuk dikomersialkan atau tidak. Nah, ini adalah salah satu alat yang dipakai untuk sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan apa komersialisasi teknologi, yaitu pemanfaatan dan
pengembangan teknologi gitu. Nah, yang kedua, bila pengukuran dilakukan secara berulang pada periode tertentu ya, dapat diketahui bahwa riwayat historikal pencapaian suatu program dari pengembangan teknologi tersebut. Jadi intinya, ketika kita sudah pernah melakukan pengukuran, tahap pertama kita lakukan pengukuran, ternyata indikatornya hanya sampai di skala 3, lalu kita kembangkan lagi sampai kita lanjutkan saja kalau kita pengembangan lagi kita lanjutkan, tidak perlu kita ukur dari indikator dari yang pertama lagi gitu, karena itu sudah pernah diukur pada saat, sebelum melakukan pengembangan yang berikutnya gitu, atau tahapan pengembangan yang kedua dan atau selanjutnya. Yang ketiga, mengembangkan alat dan membangun kesepemahaman persyaratan atau negosiasi atau konsensus dari TRL untuk teknologi tertentu antar pihak yang berkepentingan. Jadi apa? Ini alat ini, TKT atau TRL ini adalah, memiliki tujuan untuk membangun, sebuah kesepakatan bersama atau kesepemahaman persyaratan bahwa teknologi ini, eee, sampai pada tahapan mana dan sudah matangkah untuk dikomersialisasikan atau belum, begitu ya. Jadi, teknologi ini untuk, apa ya, sebagai, mohon maaf, alat alat, pengukuran ini sebagai persyaratan gitu. Apakah, kita bisa melakukan negosiasi, kita kembangkan ulang yuk, karena kita sudah mengukur, tingkat kesiapan teknologinya ternyata baru sampai tahap, 3 atau 4 misalkan seperti itu, ternyata belum siap atau belum matang untuk dikomersialkan. Jadi, pihak-pihak tertentu atau pihak yang berkepentingan itu bisa mengukurnya dengan menggunakan TKT atau TRL ini alat ukurnya. Namanya adalah teknometer ya. Oke, nah manfaat dari pengukuran TRL. Manfaatnya yang pertama, pengukuran TRL dapat memberikan informasi tentang status teknologi, pencapaian, dan pengembangan dari kesiapan teknologinya. Ya, jelas ya kalau tadi tujuannya adalah eh, sampai seberapa siapnya, manfaatnya jelas memberikan informasi tentang status teknologi ya. Sampai di mana sih pencapaiannya dan kesiapan teknologi itu sendiri. Yang kedua, informasi ini bermanfaat untuk perencanaan pengembangan litbang secara efisien serta meningkatkan pemanfaatan hasil teknologi atau hasil rekayasa industri yang telah dikembangkan. Jadi akan mendapatkan manfaat berupa informasi tentang perencanaan pengembangan, penelitian dan pengembangan ya litbang itu secara lebih efisien. Yang tadinya kita hanya membuat pakai perkiraan saja, ini sudah matang nih gitu. Nah, dengan adanya alat ukur teknometer ya, melalui pengukuran teknologi readiness level atau tingkat kesiapan teknologi inilah, kita bisa, memberikan apa ya, sesuatu yang pasti gitu, seberapa siapnya gitu, yang tadinya hanya, perkiraan saja sekarang sudah ada alat ukurnya, gitu ya. Nah, TKT ini mengadopsi konsep dari TRL NASA, seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya. Jadi, TRL ini awalnya dikembangkan oleh NASA ya, dan umumnya digunakan di, negara Amerika Serikat untuk program pengembangan teknologi, dalam mengukur suatu kematangan dari teknologi yang telah dikembangkannya, itu. Nah, di sini, TRL NASA juga dilakukan untuk membandingkan tingkat persiapan teknologi dan evaluasi teknologi. Jadi, sama ya nantinya TKT atau TRL, untuk pengukuran teknologi yang dikembangkan di Indonesia ini juga nanti akan, mampu, apa ya, selain sebagai perbandingan tingkat persaingan teknologi juga mampu untuk, dilakukan evaluasi dari teknologi itu sendiri tadi yang seperti saya sampaikan, begitu ya. Stage-nya atau levelnya sama ya 1 sampai 9 ini dikembangkan, eee saya mengambil referensi dari, John C. Menkes tahun 1995 ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin melihat seperti apa TRL NASA lebih jauh lagi silakan eee, ada di link www.hakinasa.gov bla 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 ini ya, tuh. Oke. Nah berikutnya adalah, tingkat kesiapan teknologi. Ini mencerminkan kepercayaan tentang teknologi dan tingkat, kelayakan teknologi untuk didifusikan. Jadi gitu ya. Kalau kita sudah mengukur teknologi dengan TKT ya, menggunakan alat ukur teknometer, itu artinya,
Meningkatkan tingkat kepercayaan. Jadi masyarakat yang akan mengadopsi itu percaya bahwa, oh, teknologinya telah diukur, bukan main-main gitu ya, seperti itu. Nah, dari sisi pengguna, hasil pengukuran TKT akan membentuk persepsi tentang kesiapan dari adopsi teknologi. Ya, jelas ya persepsinya, siap nggak sih gitu yang tadinya hanya, persiapan tanpa pengukuran yang jelas, sekarang persepsinya sudah benar-benar ada pengukuran yang jelas. Dan yang ketiga, TKT digunakan oleh pelaku litbang untuk mendapatkan gambaran kesiapan teknologi hasil litbang dan membantu menentukan strategi pengembangan dan pemanfaatannya ya. Jadi digunakan oleh pelaku penelitian dan pengembangan ya. Rata-rata pelaku peneliti dan pengembangan itu dengan teknometer ini mendapatkan gambaran tentang kesiapan dari rancangan teknologi yang telah, dibuat, seperti itu ya. Jadi untuk kira-kira strategi ke depannya itu harus bagaimana sih, atau dimanfaatkan untuk apa dan lain sebagainya itu jelas, gitu. Ya, jadi untuk mengukurnya ini digunakan alat ukur yang namanya teknometer ya. Teknometer ini juga, mengadopsi dari, termometer ya, skalanya seperti itulah kurang lebihnya nanti, di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaan dari teknometer ya, gitu. Nah ini untuk, konsep teknometernya itu sendiri ya, jadi metodenya seperti ini tahun 2003 itu, pertama kali dikembangkan oleh NASA ya tentang TRL atau TKT ya di Indonesia kan seperti itu. Nah, selanjutnya tahun 2005 sampai 2006, mohon maaf typo nih ya. Jadi ada, TRL kalkulator, jadi untuk mengkalkulat seperti itu ya, dikembangkan, BPPT ya, dari BPPT mengembangkan tahun 2006 tentang TRL meter ya, sebelum jadi teknometer pada tahun 2011 ya. Akhirnya ditetapkanlah teknometer di tahun 2011 yang awalnya diberi nama TRL meter BPPT seperti itu. Nah, sampai sekarang kita, menggunakannya adalah teknometer seperti itu, TRL meter BPPT-nya kita, perbaiki ya atau disesuaikan namanya menjadi, teknometer biar, lebih familiar atau, namanya mudah diingat seperti itu. Nah, TKT ini sendiri yang tadi, kepanjangannya adalah tingkat kesiapan teknologi, ini merupakan alat ukur tingkat kesiapan mohon maaf, merupakan ukuran tingkat kesiapan teknologi yang diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna atau calon pengguna, ya. Kurang lebih konsepnya sama dengan TRL NASA. Jadi, seberapa siap ya, namun ini kita, posisinya adalah nanti penerapannya adopsi teknologi untuk calon pengguna karena, pengembangan teknologi atau rancangan teknologi kita adalah nanti akan dikomersialkan, kan gitu ya, dipakai oleh pengguna atau calon pengguna. Nah, TKT merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kematangan atau kesiapan teknologi itu skalanya 1 sampai 9 sama dengan TRL NASA, yang mana antara, satu tingkat dengan tingkat lain itu saling terkait dan menjadi landasan bagi tingkat berikutnya. Jadi intinya begini, misalkan Anda mengukur tingkat satu itu ternyata, kesiapan teknologinya berhasil gitu. Ketika mau naik ke level 2 itu masih ada, kaitannya dengan level satu. Makanya ketika level satu tidak berhasil, tidak mungkin akan naik di skala berikutnya, di level 2 seperti itu. Jadi ini saling saling berkait seperti, termometer pada suhu. Jadi kalau suhunya udah di, misalkan 36,7 nggak akan dia, apa namanya, tiba-tiba loncat nggak pakai 36,9, 38, 36,9 dulu langsung ke 40 nggak mungkin. Jadi dia ada step by step-nya, seperti itu. Nah, untuk tujuan pengukuran TKT sendiri, ini memberikan informasi penting tentang status dan pencapaian kematangan atau maturity dari teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dan pengembangan ya. Jadi informasi penting tentang status pencapaian sampai mana sih matangnya, sudah matang belum sih, sudah siap dikomersialkan belum sih, sudah siap ke pasar belum gitu ya. Nah, dari, tujuan umumnya kita breakdown menjadi tujuan khusus. Tadi tujuan umumnya adalah itu ya, memberikan informasi penting. Nah, tujuan khususnya adalah ada 3. Yang pertama, untuk menghitung investasi adopsi teknologi dan resikonya bagi calon pengguna. Jadi, kira-kira ada risiko apa nih bagi calon pengguna ketika ada di level ini kita komersialkan, gitu. Atau kalau sudah, levelnya sudah di level 9 jelas sudah siap komersialisasi ya, tapi kita bisa memperhitungkan, resiko ya, investasi adopsi teknologi dan resikonya.
Yang kedua, untuk menentukan fokus pengembangan program atau kegiatan Litbang, pendanaan dan transisi teknologi melalui seleksi kegiatan, alokasi sumber daya dan sasaran program atau kegiatan itu ya. Jadi misalkan gini, kita akan membutuhkan pendanaan. Nah, kira-kira pendanaan mana sih yang tepat gitu ya untuk adopsi dari teknologi yang kita buat atau kita rencanakan ini, seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa menentukan gitu. Oh iya, mohon maaf. Oke, terus berikutnya untuk komunikasi dan kerjasama antar lembaga atau litbang atau perguruan tinggi dengan sektor produksi atau industri. Jadi misalkan kita sudah merencanakan suatu teknologi, nantinya kita akan bisa lakukan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai eh, apa namanya sebagai sektor produksi atau sektor industri gitu ya, perguruan tinggi tersebut gitu, nanti kita, bisa, melakukan, komunikasi atau kerjasama. Kira-kira, eee, teknologi ini bagaimana ya kita kembangkan selanjutnya atau kita komersialkannya ke pengguna yang mana gitu, biar tepat sasaran gitu. Nah, ini manfaat dari TKT yang pertama memberikan kerangka perencanaan dan koordinasi program ya, prioritas pengembangan kapasitas ya, baik kapabilitas dan kesiapan ya dari teknologi dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sehingga efisien dalam penggunaan sumber daya untuk investasi Litbang. Makanya dengan adanya alat ukur ini akan lebih efisien, intinya adalah seperti itu. Yang kedua, memberikan suatu mekanisme untuk membantu pelaku penelitian dan pengembangan dan juga stakeholder ya untuk menentukan dan menggali alternatif kemungkinan dari pengembangan dan peningkatan kapasitas teknologi dalam bidang tertentu yang menjadi sasaran yang dituju gitu ya. Jadi mekanismenya ini akan jelas ada mekanisme kunci yang nantinya menentukan alternatif pengembangannya itu kemana gitu ya, atau sasaran yang dituju itu konsumen atau penggunanya itu siapa. Berikutnya adalah mendorong pengembangan dan meningkatkan kesiapan teknologi terobosan terdepan atau yang dapat mempelopori perkembangan lebih lanjut. Nah, mungkin ini nanti teknologi yang saudara kembangkan misalkan sudah sampai ke tahap komersialisasi. Nah, ini mungkin nanti akan jadi suatu pelopor dari perkembangan teknologi-teknologi selanjutnya. Kan biasanya seperti itu, kita sudah punya teknologi A, seperti, misalkan, kita sebut aja, handphone misalkan seperti itu. Ketika keluar, model ini, fitur ini, tipe ini, nanti akan keluar tipe selanjutnya model pengembangan dari tipe sebelumnya, kan seperti itu ya. Oke, itu tadi, yang dapat, eee, saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat, nanti kita akan bahas tentang teknometernya di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Otak-atik Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.